Sebab ibadah bukan soal konsumsi. Ibadah adalah persembahan hati kita yang sejati kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Oke, masih diulang lagi. Saya ngomong shalom lagi, dapat lagi nggak? Shalom. Nah, kita setengah jam gini aja ya. Jadi saya nggak usah khotbah, lumayan gitu kan. Bapak Ibu Saudara, dari suara shalomnya saya senang. Bapak Ibu Saudara cukup semangat. Walaupun katanya ada half marathon di luar sana dan itu maybe berpengaruh kepada Bapak Ibu yang perjalanan ke gereja macet. Tapi saya bersyukur, tetap sukacita, tetap semangat. Bahkan maybe di antara Bapak Ibu Saudara ada yang penggemarnya Inter Milan yang habis dibantai 5-0 tadi pagi di finalnya Liga Champion. Tapi dari semangatnya, sukacitanya, shalomnya, saya bersyukur salib Kristus tentu jauh lebih indah. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Bulan Juni, kalender gerejawi kita dalam satu momen bulan ibadah. Nah, ini minggu pertama Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawali tema dengan satu tema yang diberikan adalah salah kaprah ibadah Kristen. Sebelum nanti di minggu-minggu berikutnya kita juga akan bicara soal ibadah. Salah kaprah ibadah Kristen. Mari kita baca nas Alkitab kita terambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Ini versi terjemahan baru, versi yang sesuai dengan Alkitab fisik yang Bapak Ibu pegang atau yang ada di gadget Bapak Ibu. Ini biasanya versi terjemahan baru, saya akan bacakan untuk setiap kita. Mazmur 96 ayat 8 sampai 9, demikianlah berita firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya. Hai segenap bumi. Demikianlah berita firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya, mendengarnya, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, topik kita hari ini adalah ibadah. Oleh karena itu untuk mempermudah kita di dalam mengingat khotbah yang akan saya sampaikan, maka kerangka khotbah hari ini saya ambil dari satu akronim ibadah. Jadi IBADAH. Ada 6 poin, oke ya? IBADAH. Kita mulai dari poin pertama, I, ilustrasi pembuka. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 2 sahabat, 2 besti. Mereka akan ikut ibadah hari Minggu. Siapa namanya? Nah, Budi dan Bedu, benar. Nah, Budi dan Bedu sampai di gereja, mereka naik motor boncengan gitu ya. Nah, sampai di gereja, ternyata jamnya sudah terlambat. Gitu. Si Budi mendengar lagu pujian itu sudah dinyanyikan, dan dari nada lagunya, dari lirik lagunya, ini lagu sebelum berita khotbah. Maka dia segera ngomong sama Bedu, Bedu, buruan, kita udah telat nih gitu loh. Lagunya udah lagu sebelum khotbah nih. Bedu, dia baru lepas helmnya baru setengah, dia lepas dulu pelan-pelan. Bedu buruan, kita udah terlambat. Lalu Bedu benerin kaca spion, dia ngaca di kaca spion, dia benerin bajunya, dia sisir rambutnya. Budi gregetan lihat Bedu. Bedu udah terlambat. Lalu kata Bedu, santai, tenang Bud. Yang penting itu adalah segmen utamanya. Budi ngomong, segmen apaan sih? Ini kayak kita lagi nonton TV aja ada segmennya, memang kita lagi talk show rohani. Gitu. Lalu jawaban Bedu adalah, loh ya dong bro, ibadah itu ada level-levelnya. Kalau pujian pembuka itu adalah iklannya gitu. Nah kalau doa sebelum firman pun itu masih jeda iklan. Khotbah baru itu konsernya utamanya gitu kan. Kalau di sini banyak bapak-bapak, ini baru Coldplay-nya ini. Wah ini nih baru kita jangan telat. Kalau masih di awal-awal, ya that's okay lah, cincai lah gitu loh. Terus, aduh berarti kita ini penonton dong, kata Budi. Sambil buru-buru tarik-tarik tangan Bedu supaya segera masuk ke gedung gereja. Lalu Bedu masih dengan jalan santai dia menjelaskan, yoi
Nanti kita duduk santai, duduk, datang, kasih rating bintang 3, kadang kasih aplaus di dalam hati, kadang kasih evaluasi, atau kadang skip. Nah, lalu ketika mereka sampai di auditorium, mereka menyisir belakang, samping supaya enggak mengganggu. Karena mereka melihat jemaat sedang asik masuk bagian refrain nih, bentar lagi selesai nih lagu sebelum firman. Wah selamat, firman belum kepotong. Mereka menyisir ruangan dan di box production terjadilah sebuah percakapan. Percakapannya apa? Itu mereka yang baru datang. Siapa? Tim penata layan bukan. Nah temennya yang duduk di sebelahnya ngomong enggak tahu. Tapi tracking kameranya kenapa ngikutin mereka terus? Nah temennya juga ngomong, iya loh ngikutin mereka terus, bahkan zoom out. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Tapi kok ngikutin terus ini kameranya ini? Gitu. Dan ternyata tanpa Budi dan Bedu sadari, wajah mereka ada di Videotron. Wajah mereka nampil di Videotron. Ada PPT-nya? Nah itu wajah mereka tanpa mereka sadari nongol. Lalu mereka terkaget-kaget. Gitu. Dan di sana pun ada tulisan ibadah bukan tontonan. Dan Anda lagi live di hadapannya Tuhan. Lalu sambil mereka duduk Budi ngomong, tuh kan. Lalu Bedu juga menyaut, loh Bud berarti kita bukan penonton ya. Gitu. Lalu Budi jawab, yes kita sorotan utamanya bro. Bapak Ibu Saudara, lucu ya, tapi jujur berapa banyak dari kita yang merasa ibadah itu seperti acara yang sedang kita tonton. Kita datang, kita duduk, kita menilai musik, kita menilai pengkhotbahnya, menilai WL-nya. Padahal di dalam ibadah, Tuhan itu lagi memperhatikan kita. Di dalam ibadah kita itu bukan penonton, tapi kita ini penyembah. Kita duduk di kursi yang nyaman, apalagi di atas, itu kursi VVIP-nya super nyaman. Tetapi tanpa kita sadari cahaya kemuliaan Allah itu menyorot, menyisir setiap sudut kursi dimanapun kita duduk. Menyoroti setiap gerakan kita. Tiap pujian yang kita naikkan, tiap doa yang kita panjatkan, tiap getar hati kita. Maybe kanan kiri kita nggak bisa merasakannya, tetapi itu terdokumentasi oleh Tuhan. Sebab ibadah bukan soal konsumsi, ibadah adalah persembahan hati kita yang sejati kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara mulai tergelitik, mulai gelisah hatimu. Nah oleh karena itu saya mengajak setiap kita untuk boleh masuk ke poin yang kedua. Sesuai dengan judul kita hari ini salah kaprah ibadah Kristen, maka di B kita akan melihat beberapa salah kaprah ibadah Kristen. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Salah kaprah yang pertama adalah yang penting tidak terlambat ibadah. Nanti di setiap poin mari kita berefleksi ya, melihat saya ini termasuk penganut paham yang mana gitu, saya masuk sekte mana gitu ya. Nah, lagu pembukaan dan pujian seringkali dianggap pemanasan gitu. Pemanasan aja tapi ini bukan konser utamanya gitu. Pada seharusnya ibadah sejati adalah kita itu memberi diri kita pada Tuhan. Dan karena kita ini memberi maka seluruh rangkaian ibadah tata liturgi adalah bagian kita memberi pada Tuhan. Bukan soal saya menerima. Karena kalau ngomongin saya menerima kita bisa pilih-pilih. Oh khotbah itu penting buat saya, yang ini enggak. Apalagi misalkan warta itu enggak penting gitu. Tetapi kalau kita memberi diri kita pada Tuhan, maka kita sadar dalam setiap tata liturgi ibadah yang disusun dari awal sampai akhir, itu mendorong setiap kita untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Berarti tidak datang terlambat dan seharusnya tidak pulang lebih cepat. Oke, itu yang pertama. Saya sampaikan satu fakta Bapak Ibu Saudara. Masih yang pertama dulu. Oke. Satu fakta GKKA Makassar, Bapak Ibu Saudara. Nih, biar kita kenal diri kita masing-masing gitu ya. Data menunjukkan GKKA Makassar, lihat ya, GKKA Makassar, angka keterlambatan, saya nggak akan ngomong angkanya, tapi Bapak Ibu kalau udah datang pagi, coba tengok kanan kiri. Ya, tengok kanan kiri, lihat sudah penuhkah berapa persen. Nah ketika nanti ibadah jalan 5 menit, 10 menit, 15 menit, mulai lagi terisi berapa persen. Saya tidak judging Bapak Ibu Saudara, tidak bermaksud judging. Kalau engkau sudah berusaha datang sebaik mungkin preparing demikian baik,
Dan maybe sesekali terlambat, that's okay. Tuhan yang tahu hatimu. Tetapi kalau dalam 52 minggu dalam setahun, terlambatmu adalah 30, terlambatmu adalah 40. Maybe saatnya engkau punya pit stop, berhenti sejenak, berefleksi, melihat ada apa. Gitu. Hari ini ada yang kena half marathon. Kemarin malam saya dapat info ada itu. Lalu saya cukup panik, mati deh besok khotbah. Maka yang dikerjakan adalah saya ngomong sama istri harus berangkat pagi. Tadi saya datang di bawah, mobil itu baru sekitar 5, enggak sampai 10. Tetapi apakah cuma saya yang pagi? Enggak. Saya lihat pelayan sudah latihan di depan. Tim production sudah komplit. Gitu. Artinya sekalipun ada half marathon, kita bisa akalin berangkat lebih pagi. Tetapi apakah itu hanya pelayan yang bertugas? Atau setiap kita yang harusnya punya mentality seperti itu? Nah itu ya Bapak Ibu Saudara, ini salah kaprah yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ibadah itu untuk mendapat berkat. Oke? Orang datang ke ibadah untuk dapat kekuatan baru, dapat berkat, dapat jawaban doa, fokusnya adalah saya, dan saya. Gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak untuk kita melihat satu fakta lagi, GKKA Makassar, supaya kita mengenal diri kita. Data menunjukkan ketika minggu pertama, kehadiran jemaat GKA Makassar, angka nggak bisa bohong, itu angkanya lebih gede daripada minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan ini bukan pola sesekali, tapi ini pola yang berulang setiap bulannya. Dan hari ini kebetulan minggu pertama. Beberapa dari kita mungkin yang golongan ini. Maka saya mengajak setiap kita berefleksi. Apa yang dicari jemaat yang beribadah hanya di minggu pertama? Kira-kira apa yang ada di minggu pertama yang nggak ada di minggu kedua, 3, dan 4? Woi, pintar semua, kenceng loh ya. Nih Bapak Ibu yang kenceng-kenceng penganutnya sekte ini kayaknya ya. Cari apa? Anggur perjamuan. Ada minggu pertama anggur perjamuan. Cari apa? Berkat. Dengan minum anggur jadi sembuh penyakitmu. Dengan minum anggur laris tokomu. Dengan minum anggur langgeng relasimu. Mari kita berefleksi. Kalau kita enggak cari berkat dari anggur perjamuan dan yang kita cari salib Kristus, Tuhan memberikan sabat. Memberikan minggu itu selama setahun 52 minggu. Bukan setiap minggu pertama di setiap bulannya. Tuhan menghendaki kita beribadah di hari Sabat. Itu adalah every weeks, bukan first week. Mari kita berefleksi melihat diri kita. Ibadah bukan pasar rohani, tempat kita belanja berkat. Ibadah adalah altar suci, tempat kita mempersembahkan syukur dan hormat kita kepada Tuhan. Hashtag GKKA Makassar yang saat ini sedang digaungkan adalah sudah diberkati. Benar ya, ketika ada video bumper, kita sudah diberkati, marilah kita membagikan berkat itu kepada orang lain. Pertanyaannya saya, berkat seperti apa yang kita terima? Apa definisi berkat? Sudah diberkati itu baik, tetapi berkat macam apa? Apakah itu berkat sejati, berkat yang terbesar, pengorbanan Yesus di kayu salib, atau berkat-berkat receh yang lainnya? Salah kaprah yang ketiga, ibadah itu sama dengan nonton acara gereja. Jemaat datang, duduk, menikmati lagu, dengerin khotbah seperti nonton konser. Menilai dari gaya musik, kenyamanan bangku, AC, suara sound system, kemeresek atau enggak, urutan lagunya salah atau enggak, WL ngomong berdiri duduknya salah atau enggak. Bapak Ibu Saudara, saya enggak bilang ini enggak penting. Saya hamba Tuhan Departemen Ibadah, pembina Departemen Ibadah. Saya dan tim berkomitmen melayani secara excellent. Dan setiap minggu itu kami coba kerjakan. Tapi apakah bisa sempurna? Kan enggak dong, katanya kesempurnaan hanya milik Allah. Iya kan? Ada cacat tiap minggu, ada yang enggak sesuai rundown. Tetapi ketika itu terjadi, apa respon hati kita? Setiap hal ditata sedemikian rapi, AC enggak terlalu panas. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu terus terfokus pada salib Kristus.
Sound system diusahakan lancar. Kenapa? Supaya terus terfokus pada salib Kristus. Tetapi ketika ada yang di luar rencana, masihkah kita hanya terpesona oleh salib Kristus? Atau kita mentaliti kita adalah nonton konser yang ketika ada yang nggak sesuai, maka itu mempengaruhi mood kita, itu merusak mood kita, dan itu mendistraksi kita dari salib Kristus. Yang penting bukan selera kita Bapak Ibu Saudara, kebenaran Injil dan hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang keempat, hanya penata layan yang melayani, ini salah kaprah yang keempat. Hanya tim ibadah, WL, singer, preacher, kalau mau ditambah ya tim yang di production ataupun usher. Jemaat itu cuma ngikut. Bapak Ibu Saudara, semua jemaat adalah pelayan dalam ibadah. Kita semua adalah imam, kita semua adalah penyembah. Nah hari ini kita secara khusus dari 4 salah kaprah ini, kita akan banyak berbicara di poin yang terakhir ini. Poin yang keempat ini. Saya mengajak setiap kita untuk berefleksi. Saya akan bacakan cepat. Yang pertama mengenai keterlambatan tadi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, saya tidak berotoritas untuk judging pada Bapak Ibu Saudara. Tapi mari lihat diri kita masing-masing. Kalau saya terlambat, sudahkah saya hormat, saya gentar, saya gemetar sama salib Kristus. Sehingga sekalipun saya terlambat, bukan karena saya meremehkan salib Kristus. Gitu. Bapak Ibu, dan itu lanjut sampai waktu pulang, warta diberitakan. Data juga menunjukkan jemaat GKKA Makassar itu suka ninggalin gereja ketika warta dibacakan. Benar ya? Padahal warta adalah bagian dari tata liturgi ibadah. Ketika warta dibacakan kita sedang melihat pekerjaan Kristus atas gereja GKKA. Apa yang Kristus lakukan dalam setiap kegiatan gereja. Apa yang Kristus kerjakan dalam setiap dirimu dan diriku. Pada sesama jemaat kita, Bapak Ibu Saudara hari ini, warta itu dibacakan di tengah ibadah. Saya kasih bocoran dikit ya, Bapak Ibu Saudara, percakapan yang terjadi di meja rapat majelis, ini kan harusnya insiden rahasia gitu ya, konfidensial. Saya bocorin satu nih Bapak Ibu Saudara. Di rapat majelis, kami ngomongin hal yang indah-indah, yang gede-gede dari visi misi gereja sampai hal yang receh. Dan yang receh salah satunya adalah warta mau ditaruh di mana. Bagi saya itu receh sekali. Departemen ibadah punya nilai sekali lagi tata liturgi dibikin demikian rupa demikian baiknya supaya jemaat terus terfokus pada salib Kristus, maka warta ditata di belakang. Tetapi yang terjadi adalah apa? Jemaat pulang duluan. Lalu harusnya di mana? Meja rapat ngomong warta akan ditaruh di depan. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa, kita kebentur yang fakta yang tadi. Jemaat pada belum datang. Akhirnya warta ditaruh di mana? Di tengah. Ideal enggak? Enggak ideal. Tetapi demi Bapak Ibu dengerin warta yang itu baik untukmu, maka warta ditaruh di tengah. Lihat ya Bapak Ibu ya, mari kita lihat diri kita masing-masing. Apa yang kita bawa dalam diri kita ketika beribadah di hari Minggu, sudahkah? Itu karena lutut kita gemetar. Yang kedua, dengerin khotbah sambil ngemil. Ya kan yang pelayanan mereka, saya kan jemaat, saya ini nonton konser. Bapak Ibu pernah nonton Netflix di rumah? Kan enak tuh sambil ngemil ya, buka ciki, makan kacang. Saya masih oke ketika Bapak Ibu ngemut permen. Ya ini Pak Roni kalau khotbah kan ngebosenin, bikin ngantuk emut permen lah, oke lah permen yang pedes-pedes rasa min, biar melek itu kan matanya kan, oke. Tapi masalahnya saya lihat sendiri, ada yang bukan ngemut permen Bapak Ibu, buka snack. Dengerin khotbah, makan snack. GKKA Makassar. Oke? Apakah itu menunjukkan kita gemetar di hadapan Tuhan? Yang ketiga, cara kita nyanyi buat Tuhan. Saya sedang tidak bermaksud kalau nyanyi buat Tuhan itu harus ekstrim sekali. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, saya ketemu, anggaplah ya anak pemuda lah anak saya. Saya tanya, kenapa kalau kau nyanyi so-so aja gitu, kayak lagi ada pergumulan kah gitu loh. Saya takut dia lagi ada pergumulan, maka kelihatan sendu gitu. Kan, tahu Bapak Ibu Saudara apa yang jadi jawaban dia? Saya kan introvert kok. Saya memang tidak bisa berekspresi kok.
CEO saya babi kok, jadi gerakannya lambat-lambat, males. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya buka Instagramnya, saya stalking Instagramnya, saya buka TikToknya, saya stalking TikToknya, Bapak Ibu tahu apa yang ketemu? Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Kemana ekstrovertnya? Kenapa sio babinya kemana? Itu loh. Jadi ketika pujian, tepuk tangan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Tapi flat aja mukanya. Jadi mukanya kayaknya lebih cocok. Akan ku pikul salibku. Ya kan? Terus makin bungkuk lagi. Akan ku pikul salibku. Tapi nanti ketika ibadah itu selesai, dia yang ngakunya introvert tadi, dia yang tepuk tangannya kayak berat sekali hidupnya, pikul salibnya berat. Selesai ibadah ngumpul sama teman-temannya, sama circle-nya, dia taruh HP di depannya, dia berkumpul bersama teman-temannya, mulai lagi. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Paham? Yang tadi itu loh. Ku mau tetap bersyukur. Tiba-tiba bisa gini-gini Bapak Ibu Saudara. Yang katanya introvert. Saudaraku, mari kita berefleksi. Saya enggak lagi ngomongin yang sah adalah nyanyi sampai nangis-nangis, berlutut di hadapan Tuhan, bukan soal itu. Tapi juga jangan kebangetan. Saya juga sedang mengajak ekspresi yang berlebihan. Saya dapat bocoran katanya di komisi remaja. Puji Allah Bapa Putra. Paham? Puji Allah Bapa Putra. Kurang ajar Bapak Ibu, saya bilang. Tetapi bisa selama itu statue. Yuk mari melihat diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Gentarkah, gemetarkah kita? Yang terakhir, cara bersalaman. Nah Bapak Ibu lihat slide yang di depan. Ya, yang wajahnya ada di depan, silakan maju ke depan Bapak Ibu, dapat kulkas. bukan itu ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang saya alami ketika saya di depan. Jadi waktu persiapan khotbah ini saya minta link foto-foto, saya buka semuanya selama kalau nggak salah sekitar 15 minggu ada kali ya. Berarti kalau itu dikali 2, HIM dan juga LCS, maka 30 link foto saya buka. Saya cari yang ada fotonya saya, dan di sana semua ekspresi wajah Bapak Ibu itu ada di sana. Gitu. Nah ini yang cakep-cakepnya, yang senyum. Tapi saya akan tunjukkan macam variasi foto yang memang saya sejak awal datang ke GKA Makassar, variasi itulah yang saya lihat. Dan sebenarnya saya cukup sedih. Oke, saya minta satu orang maju, pemuda, Koko Sutejo. Nah, yuk Sutejo, maju ke depan Sutejo. Bapak Ibu Saudara, Sutejo akan memperagakan diri saya. Jadi biasa kan saya berdiri di itu ya, habis ibadah ya, salamin Bapak Ibu ya. Nih posisinya begini nih, itu kan tadi udah di briefing. Nih agak tengah biar wajahmu kelihatan kamera. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, itu capek loh Bapak Ibu Saudara kalau harus Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ini capek ini, bukan capek hati ya, fisiknya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Itu 1000 jemaat berarti satu hari Minggu, benar? KU dan LCS. Belum kalau sebelum ibadah, selamat beribadah, gitu kan? Nanti habis itu selesai jemaat pulang masih ngobrol-ngobrol lagi dengan circle-circle yang ngumpul. Apa kabarnya? Nanti pulang nyetir mobil itu bisa gini. Kaku Bapak Ibu Saudara. Loh, tapi oke itu bagian saya hamba Tuhan, saya kerjakan. Tapi kalau mindset saya jemaat, saya penonton, hamba Tuhan gitu ya harus, WL harus, ingat harus asyar apalagi. Maka yuk kita berefleksi. Tapi kalau Bapak Ibu dan Saudara adalah bagian dari gereja, bagian dari penyembah, maka seharusnya misalkan ya, ini jadi kokoroni, gitu kan, saya jemaat. Ada jemaat yang tipenya gini Bapak Ibu Saudara, salaman ngomong Tuhan berkati kan, dia juga Tuhan berkati ya Pak Roni gitu.
seneng gitu loh. Wih, saya juga diberkati, saya dapat berkat Tuhan. Oke, nah kayak sini deh. Ntar saya jatuh ke sana lagi. Kau yang khotbah. Yang kedua, ada yang begini. Ngomong, kan kokoroninya ngomong tuh, Tuhan berkati gitu kan, jemaatnya gini. Enggak apa-apa, seneng, minimal dapat senyum. Gitu kan, Bapak Ibu cakep-cakep loh ya, senyumnya manis-manis gitu kan. Dibagi ke saya juga seneng gitu. Semangat pelayanannya gitu kan. Yang ketiga, dia ngomong, Tuhan berkati gitu kan, saya ngomong gitu kan. Tahu Pak jemaatnya gimana? Saya berusaha ngerti, mungkin tadi lagi ada pergumulan, di rumah banyak masalah, cicilan hutang numpuk, it's okay. Yang keempat, jalan, antri itu kan dari jauhan udah mulai kelihatan auranya itu, wah dark vibes. Tiba-tiba dia ngomong nih, kokoroninya ngomong, Tuhan berkati gitu kan, dia gini. Darah Yesus. Thank you Koko Stejo. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya pikir karena saya tak ada dosa sama dia, saya ada salah mungkin. Tapi saya lihat enggak loh, semua yang disalami hamba Tuhan dia gitu loh. Bapak Ibu Saudara, kalau mindset kita asyir, itu pelayan dan saya nonton konser, maka yang harus senyum cuma asyir. Atau tambah hamba Tuhan yang baris di pintu. Tapi kalau saya bukan penonton konser, saya adalah pelayan, maka Bapak Ibu Saudara harusnya Tuhan berkati. Tadi habis KU1, saya rada nyesel khotbah begini. Lama Bapak Ibu Saudara di depan. Pak Roni Tuhan berkati. Pak Roni gimana sehat? Makasih ya khotbahnya. Terus ada jemaat gini, saya bingung ngomong apa Pak Roni? Saya bingung ngomong apa Pak Roni? Tapi dia bertahan, oh iya. Lama, jadi lama. Tapi senang, sukacita, itulah keluarga di dalam Tuhan, benar? Loh harusnya itu dong, GKKA dong. Dan bukan sama hamba Tuhannya, bukan hanya minggu ini, minggu-minggu berikutnya. Bukan sama hamba Tuhan, tapi antar jemaat salaman seperti itu dong. Engkau asyir, kita semua asyir. Kita semua beribadah sedang menyaksikan karya Kristus. Karya Kristus macam apa? Gitu loh. Bukankah karya Kristus harusnya menggerakkan kita untuk bisa tersenyum? Atau ternyata karya Kristus itu kalah sama akan kupikul salibku. Bapak Ibu Saudara, itu. Nah hari ini kita akan lebih spesifik membahas salah kaprah yang terakhir. Kita masuk poin yang ketiga, dasar Alkitab kita. Analisa teks Alkitab Mazmur 96 ayat 8-9. Bapak Ibu Saudara, ayat tadi berbicara begini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, lalu di bagian terakhirnya gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Konteks dari Mazmur 96 Bapak Ibu Saudara, ini adalah Mazmur kerajaan. Mazmur ini meninggikan Tuhan sebagai raja atas seluruh bumi. Mazmur ini digunakan dalam satu ibadah raya, dalam satu perayaan pengangkatan Allah sebagai raja. Jadi dalam rangkaian Mazmur ini nuansanya adalah misioner dan liturgis. Mazmur ini adalah deklarasi publik, bukan individu. Statementnya individu, tetapi dia declare kepada publik. Ini loh Tuhan yang menyertai aku sepanjang minggu. Ini loh Tuhan yang menyertai aku sepanjang tahun. Ini loh Tuhan yang menebus hidupku, pembebasku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bahasanya, bahasa aslinya, teks aslinya, kata berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, kata berilah ini menggunakan kata habu. Nah, kata habu ini maknanya bukan memberi atau menambah sesuatu. Memberikan pada Tuhan, berilah kemuliaan, artinya Tuhan gak mulia lalu kita tambahin biar tambah mulia, makin mulia. Enggak, dia sudah mulia, tapi kita declare, kita statement secara terang-terangan di hadapan publik. Siapa Tuhan? Dia yang adalah raja segala raja itu. Jadi ibadah bukan tentang apa yang saya dapat, tapi tentang mengembalikan apa yang layak yang jadi miliknya Tuhan. Karena apa yang saya dapat, Bapak Ibu Saudara, konteks sekarang kita sudah dapatkan penebusan di salib Kristus. Dan itu sudah cukup, jauh lebih daripada cukup. Itu yang kita butuhkan. Maka kita berkumpul di auditorium ini untuk apa?
menyembah Tuhan, declare, Tuhan yang menebus saya, Tuhan yang menyelamatkan saya, Tuhan yang Immanuel menyertai saya hari demi hari. Kita akui Dia dan kita tunjukkan hormat kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menambahkan kemuliaan kepada Tuhan, tapi kita bisa memantulkannya melalui penyembahan kita. Dan itu dari awal sampai akhir ibadah Bapak Ibu Saudara. Dan tata liturgi dirancang sedemikian rupa supaya kita bisa terus fokus baik pada salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, tadi waktu datang ke ibadah, ada satu pujian waktu WL masuk dan singer, mereka nyanyikan dulu satu pujian, benar ya tata liturgi ibadah kita sekarang ada itu. Di sana ada tulisan apa? Pra-service, sebelum ibadah. Lalu di bawahnya, jemaat didorong untuk mengambil waktu teduh, mempersiapkan diri. Bukan ngobrol. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa ngomong, tapi saya dalam kondisi udah siap Pak Roni. Saya pagi tadi bangun jam 4, saya saat teduh, saya baca Alkitab. Oke, bersyukur kalau Bapak Ibu dalam kondisi saat teduhnya lancar, baik, siap. Tapi kanan kirimu, depan belakangmu belum tentu siap. Maybe depan belakangmu, kanan kirimu tadi bangun kesiangan. Maybe tadi ada masalah berantem sama istri di rumah, sama suami di rumah. Maybe tadi jengkel sama anaknya. Maybe tadi jengkel sama papa mamanya. Maybe tadi di jalanan kena macet, kena half marathon lalu emosi, buru-buru. Dia butuh waktu teduh. Bukan ditemani ngobrol, tetapi dia perlu waktu teduh untuk mempersiapkan hatinya masuk ibadah. Dan itu sampai akhir. Sampai warta itu diberitakan, dia perlu mendengar juga dengan baik apa perbuatan Tuhan Yesus atas gereja GKKA Makassar dan juga jemaatnya. Di seluruh Alkitab ibadah yang sejati adalah bukan apa yang saya dapat Bapak Ibu Saudara, kita udah dapat salib Kristus. Tapi apa yang saya persembahkan, setelah Yesus menebus saya, apa yang saya persembahkan. Bukan soal duduk dan menilai tapi bersujud dan menyembah. Ini bukan konsumsi rohani, ini respon rohani kita akan karya penebusan Kristus. Maka Matt Merker, dia menulis sebuah buku Corporate Worship, dia ngomong bahwa gereja berkumpul, umat Tuhan engkau dan saya berkumpul bukan untuk menonton ibadah, tapi untuk melakukan ibadah. Kita bukan konsumen, kita ini peserta. Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau datang beribadah walaupun engkau gak punya label sebagai penata layan, engkau gak pakai name tag kayak Stejo tadi, tapi engkau adalah pelayan ibadah. Engkau sedang menyaksikan Kristus. Termasuk itu dari hal yang paling sederhana. Salaman dengan hamba Tuhan, salaman antar jemaat. Maka engkau mengucap damai sejahtera, engkau mengucap shalom, berita sukacita itu untuknya. Bapak Ibu Saudara, tokoh yang lain, Søren Kierkegaard. Ini bacanya Kierkegaard. Nah, ini teolog Denmark. Nanti kalau yang jago bahasa Denmark, kalau saya salah ucap nanti koreksi saya ya habis khotbah ya. Nah, Kierkegaard ini punya gini, dia seorang bapak yang concern dengan penyembahan yang ritual gitu. Sesuatu yang cuman liturgical. Jadi relasi dengan Tuhan, iman yang sejati, dia banyak bicara soal itu. Nah, Bapak eksistensial ini, dia ngomong, Kierkegaard ngomong gini, dalam ibadah Kristen, Tuhan itu adalah penonton. Tuhan, penonton. Bayangin yang tadi, yang Budi dan Bedu tadi itu. Gitu kan? Nah, Tuhan nonton, jemaat itu Bapak Ibu Saudara semuanya adalah para aktornya, artisnya, dan para pelayan adalah pemandu naskahnya. Jadi kalau ada WL ngasih kode 1, oh bait, masuk 2 verse, nah ini memandu. Gitu kan? Preacher itu memandu. Tetapi kalianlah aktornya. Tuhan yang nonton, bukan kalian yang nonton. Ini yang Kierkegaard sampaikan. Nah, lebih detail lagi, Kierkegaard menyampaikan ini. Salah kaprah yang keempat tadi. Orang-orang gitu berpikir pendeta, worship leader, singer, pemusik itu adalah pemain. Jemaat itu penonton. Dan Tuhan itu cuma bisikin kepada preacher, musikin kepada worship leader, apa yang harus dikerjakan. Tetapi kenyataannya jemaatlah yang tampil bagi Tuhan. Pendeta, worship leader, singer, ya, preacher, itu hanya membimbing. Lihat konsep ini dibolak-balik. Nah, saya akan tampilkan tampilan visualnya supaya kita mendapatkan pemahaman yang clear akan poin ini. Oke, next slide. Bapak Ibu Saudara lihat, ini konsep yang pada umumnya.
Aktornya adalah para pemimpin ibadah. Wah ini kayak lagi nonton konser, ini para pemimpin ibadah. Lalu sutradaranya Tuhan, penontonnya anggota jemaat yang hadir. Benar ya? Ini konsep yang mungkin Bapak Ibu Saudara pegang sampai hari ini. Tetapi Kierkegaard dia menyampaikan satu konsep yang justru berlawanan, dia putar balikan. Konsepnya adalah ternyata Tuhan itu penontonnya gitu loh. Lalu para pemimpin ibadah ini sutradaranya, jemaat adalah aktornya. Nah, tabel berikut ini akan menjelaskan secara lebih clear, lebih gamblang apa yang ada perbedaannya seperti apa sih dua konsep ini. Lihat ya, Kierkegaard ngomong soal fokusnya itu menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan jemaat. Jadi gini, sebenarnya Bapak Ibu Saudara ya, kalau misalkan AC-nya kurang adem gitu ya, kurang dingin, sebenarnya kita dari departemen ibadah bisa aja cuek. Kan yang penting Tuhan yang disenangkan. Bisa gitu? Enggak juga dong. Justru kita akan menata semuanya sedemikian rupa supaya jemaat tidak terdistraksi, supaya terus fokus pada salib Kristus. Maybe AC yang enggak dingin, Bapak Ibu kepanasan, itu membuat enggak fokus. Maka kita akan kerjakan. Tetapi ketika tidak sempurna pekerjaan kami, seharusnya Bapak Ibu boleh tetap fokus, berusaha terus fokus walaupun tidak gampang saya ngerti. Kenapa? Karena yang kita senangkan Tuhan, bukan Bapak Ibu. Lihat ya, berubah mindset itu. Ibadah itu tindakan aktif setiap Bapak Ibu Saudara. Ibadah itu bukan tontonan, bukan pengalaman pribadi. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kesimpulannya di dalam sebuah ibadah minggu, tata liturgi, nanti tanggal 22, minggu keempat Aileen akan khotbah soal tata liturgi. Tata liturgi adalah skenario drama yang harus dimainkan oleh anggota jemaat sebagai para pemeran. Engkau semua punya peran dalam ibadah minggu. Wah ini challenge. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kau baru turun dari mobilmu di hari Minggu, di basement bawah. Engkau adalah pelayan Tuhan setiap hari Minggu. Engkau berjumpa dengan siapapun di basement, di lift. Engkau adalah asir-asirnya Tuhan. Yang juga lagi menyambut jemaat yang lain. Keren kan? Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya Ellen itu bincang-bincang dengan Musa Ang ya, Pendeta Anggung dan juga Simu Martina. Duduk makan, ngobrol sambil menikmati pemandangan pantai Losari. Di sana kami ngomong banyak hal, ngomongin gereja, ngomongin jemaat, ngomongin Bapak Ibu gitu kan, nakal-nakalnya kayak apa gitu. Nah Bapak Ibu, salah satunya Pak Ang ngomong gini, tolong bilang ke jemaat, ini pesan dari pendeta yang sudah pensiun. Gitu. Pesannya apa? Waktu kami lagi ngomongin soal ibadah, dia ngomong gini, ibadah sejati bukan cerita tentang kita, melainkan cerita tentang Allah. Dan Allah mau kita menceritakan tentang Dia melalui pelayanan, kehadiran, sikap dan respon kita atas anugerah Allah saat ibadah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lagi melayani benar kita menceritakan Allah jelas. Tapi waktu kita nggak lagi melayani, nggak ada jabatan pelayanan di minggu itu. Kita hadir sebagai jemaat, kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang menceritakan siapa Dia. Sikap dan respon kita ketika Bapak Ibu duduk di setiap sudut ruangan, dari pojok sampai pojok, kita sedang menceritakan kebaikan Tuhan, siapa Dia, Tuhan yang nonton. Nah sekarang kita masuk ke back to Bible-nya. Poin yang keempat, IBAD. Nah Bapak Ibu Saudara, ini drama 4 babak, metanarasi Injil. Di setiap tema khotbah, saya akan selalu berusaha masuk ke sini. Kenapa? Karena ini selalu bisa menjawab topik khotbah kita apapun itu. 4 dramanya apa aja? 4 babaknya, penciptaan, creation, lalu di situ manusia jatuh dalam dosa, agak kegagalan di sana, tetapi setelah itu ada penebusan dari Kristus, benar ya? Lalu ada pemulihan. Kedatangan Kristus kedua kali, Raja atas segala raja, kita bersatu dengan Dia di surga dengan bersama umat percaya lainnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat konteks ibadah. Yang pertama, penciptaan. Nah Bapak Ibu Saudara, di creation ini kita tentu akan masuk ke kejadian. Kejadian pasal 1 dan 2, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Benar ya, Imago Dei. Kita sudah sering dengar itu, saya ucapan berkali-kali. Kita ditempatkan di Taman Eden untuk apa? Bekerja dan memelihara. Benar ya? Ngasih nama makan binatang, ngasih nama ini dan itu, jerapah, gajah, segala macamnya itulah. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, kata bekerja dan memelihara dalam bahasa Ibrani, abad dan syamar, itu adalah kata yang juga digunakan untuk pelayanan imam di kemah suci. Artinya apa?
Bukan cuman aktivitas fisik. Oke, aktivitas fisik Taman Eden karena saat itu skup teologi ruangnya adalah Taman Eden. Tetapi kita sekarang punya teologi ruang dalam konteks ibadah hari Minggu, itu adalah ruang ibadah gereja ini, auditorium ini. Nah, disinilah kita itu sedang memuliakan nama Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Nah, yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Manusia sejak awal jelas dikatakan dari statement ini apa, dari ayat ini apa, Adam dan Hawa bukan hanya petani yang kerjanya cuma merawat secara literally Taman Eden. Tapi manusia juga adalah imam. Taman Eden menjadi satu tempat ibadah pertama, Adam dan Hawa menjadi penyembah pertama. Tetapi hadirat Tuhan itu utama gak pernah berubah sampai sekarang. Kita yang berubah konteksnya. Engkau dan saya sekarang adalah penyembah. Kok bisa? Nah, kita lihat. Kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua, sebelum itu saya mau bahas ini Bapak Saudara. Di ngomongin soal penciptaan, Tuhan yang berelasi dengan manusia pertama Adam dan Hawa, saya ajak setiap kita untuk melihat katekismus Westminster. Di dalam katekismus Westminster itu ada banyak pertanyaan, dan ini pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan utama tertinggi manusia? Tujuan utama dan tertinggi manusia ialah memuliakan Allah dan bersukacita sepenuhnya di dalam Dia untuk selama-lamanya. Jadi tujuan utama manusia bukan cari duit sebanyak-banyaknya. Tujuan utama manusia bukan ngumpulin rumah dan mobil sebanyak-banyaknya. Tujuan utama manusia bukan beranak sebanyak-banyaknya, lalu melihat anaknya sekolah dengan baik, lalu melihat anaknya tumbuh besar, lalu melihat anaknya dapat pekerjaan yang baik, gaji yang baik, melihat anaknya menemukan pasangan hidup yang baik, melihat anaknya menikah pada waktunya, nggak telat menikah, lalu melihat anaknya pun beranak, dan pola itu terus berulang. Bukan tujuan hidup manusia, bukan itu. Tapi menikmati Allah, Tuhan Allah. Dan dalam konteks kita sekarang salah satunya tentu konteksnya adalah ruang ibadah ini. Kita bisa menikmati Tuhan di dalam ruang ibadah. Nah Bapak Saudara, tetapi di dalam jam-jam ibadah kenikmatan itu menjadi hilang. Kenapa? Karena kejatuhan manusia. Kita masuk ke poin kedua. Ada kejatuhan. Dosa itu merusak tujuan beribadah. Kalau kita lanjutkan pasal yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa mulai menyembah diri sendiri, bukan menyembah Tuhan. Kita itu menyembah kenyamanan kita, pujian manusia, perasaan pribadi bukan Allah yang hidup. Dan itu sampai pada konteks gereja kita hari-hari ini. Kita jadi penonton, kita bukan jadi penyembah. Karena nonton itu lebih enak, nonton itu lebih muasin kita daripada kita jadi penyembah. Nah Bapak Ibu Saudara, Bapak yang ketiga, ketika kejatuhan itu ada, kita nggak bisa berelasi intim sama Tuhan, maka yang terjadi apa? Bapak yang ketiga, penebusan, salib Kristus. Yesus mati untuk engkau dan saya, supaya apa? Dia datang sebagai gambaran Allah yang sempurna di Kolose 1 ayat 15, dia persembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna. Di momen Paskah kita peringati tirai itu terbelah dua, supaya kita kembali intim dengan Bapa. Kita bisa berelasi. Di dalam Kristus kita dipulihkan menjadi penyembah sejati. Yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4. Nah Bapak Ibu Saudara, Injil, karya penebusan Kristus bukan hanya mengampuni kita, tapi membentuk ulang cara kita menyembah. Dari penonton menjadi pelayan, dari penikmat menjadi penyembah, dari sekedar hadir menjadi persembahan yang hidup. Nah sampai di babak yang keempat. Pemulihan segala sesuatu. Oke, kita sudah ditebus, tetapi kita belum ada di surga, kita masih ada di bumi. Dan kita jadikan bumi ini, hadirkan surga turun ke bumi. Supaya apa? Supaya ada cicipan surgawi di bumi tempat kita tinggal. Dan di dalam momen ibadah ini kita sedang menikmati cicipan itu. Ibadah adalah partisipasi karya Allah yang sedang berjalan Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu memimpin gereja dalam proses pemulihan. Engkau dan saya bukan penonton, tapi kita pemain aktif di akhir-akhir babak ini. Sebelum nanti kita menunggu saatnya Kristus datang kedua kalinya. Ibadah bukan kegiatan akhir pekan, tapi awal dari kehidupan misi. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita beribadah, kita berkumpul, kita itu sedang mencicipi pemulihan akhir ini loh, pemulihan akhir. Ketika semua ciptaan itu akan bersatu untuk menyembah Tuhan. Oke? Kita masuk ke poin yang kelima.
IBADA gitu. Nah, saya pakai frasa bahasa Inggris. All of worship flows from the gospel. Semua yang ada di tata liturgi pujian penyembahan yang kita lakukan itu mengalir, asalnya berasal, pusatnya itu dari apa? Dari berita Injil. Dari gospel Bapak Ibu Saudara. Gospel bukan hanya fondasi iman tapi sumber seluruh ibadah kita. Karena salib Kristus, kita nggak lagi datang untuk cuman menerima, tapi kita memberi, mengembalikan apa yang layak bagi Tuhan. Hormat, sembah dan seluruh hidup kita. Kita yang karena kejatuhan kita nggak bisa lakukan itu. Sekarang karena penebusan yang dia lakukan, maka kita dimampukan datang hari Minggu beribadah dan melakukan itu. Jadi bukan lagi soal minta-minta kesembuhan, minta berita sukacita, minta penghiburan. Loh iya itu baik, tapi bukan itu yang utama. Dia sudah selesaikan problem terbesar kita yaitu dosa. Itu problem receh. Yang kita lakukan di hari Minggu adalah menyembah dia. Meninggikan, memuliakan karya penebusannya. Bapak Ibu Saudara, maka hari ini kita melihat satu kebenaran rangkaian yang indah ini. Dari penciptaan, kejatuhan kita, penebusan sampai akhirnya pemulihan. Kita dimampukan untuk boleh menyembah dia. Karena karya penebusannya, karena berita Injil. Maka karena Injil yang pertama, kita dapat menerima bahwa ibadah bukan soal penampilan tapi penebusan. Bukan soal feel blessed tapi Christ has blessed. Bukan soal saya tuh merasa diberkati, karena kalau saya merasa diberkati itu bisa subjektif sekali. Apa alasanmu merasa diberkati? Dan itu bisa jadi salah, alasan-alasan yang salah. Tapi berkatnya itu karena berkat terbesar. Ini alasan kita diberkati. Darah yang tercurah di kayu salib Bapak Ibu Saudara. Kita jadi ngerti gospel itu bukan tontonan tapi undangan. Undangan untukmu dan untukku. Undangan untuk apa? Bukan untuk duduk diam dan menilai. Tetapi undangan untuk berperan aktif dalam drama penebusan ini. Sebagai penyembah aktif bukan penonton pasif. Bukan sekedar suasana yang menyembah, yang melegakan hati kita, yang menyentuh hati kita. Saya bilang sama pemusik selalu di akhir khotbah mainin dong musik yang melo-melo. Nah ini menyentuh hati. Tapi bukan soal ini yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Bukan soal lagu-lagu yang menyentuh hati. Tapi soal pengorbanan yang mengubah hatimu dan hatiku. Bapak Ibu Saudara, Kristus gak mati itu cuma untuk membuat kita itu bisa menikmati lagu-lagu yang kita suka di hari Minggu. Dengerin itu. Bukan soal itu. Kita nangis-nangis puji dia, bukan soal itu. Bukan soal itu, orang sangat remeh sekali. Crispy sekali kalau Yesus mati alasannya hanya itu. Tapi dia mati untuk kita itu supaya bisa, yang tadinya jauh kita jadi dekat. Kita bisa intim lagi dengan dia. Maka poin yang kedua, kita dapat menyadari, karena Injil kita menyadari bahwa sekalipun banyak orang datang ke gereja untuk mencari tempat ibadah. Maybe kita diantaranya kita cari tempat ibadah, kita pilih GKK Makassar. Tetapi Yesus datang untuk menjadikan kita manusia yang hidup dalam ibadah. Saya bersyukur engkau datang ke GKK Makassar, kita punya kesempatan beribadah bersama Bapak Ibu Saudara. Tapi itu baru first step. Nextnya apa? Yesus datang bukan hanya untuk memberikan kita ibadah yang indah. Tapi dia mau jadikan kita bait Allah yang hidup. Cara kita menyanyi, cara kita berdoa, cara kita mendengar khotbah, cara kita mendengarkan warta, cara kita bersalaman satu sama lain. Semuanya itu bait Allah yang hidup. Bukan lagi ruang atau panggung yang jadi pusatnya. Tapi hati kita yang ditebus, disucikan dan ditinggali rohnya. Poin yang terakhir. Karena Injil, kita dapat mengerti bahwa dia mati di kayu salib. Supaya kita yang dulunya penonton dosa sekarang menjadi penyembah yang sejati. Saudaraku, dulu sebelum penebusan kita terima, mungkin kita selalu bersorak-sorak atas dosa. Menikmati dunia seperti teater yang gak punya akhirnya. Tetapi Kristus naik ke salib, dia tanggung semua dosa kita. Supaya hati kita bisa menyembah dia. Tuhan yang hidup. Dia gak hanya menebus masa lalu kita, yes, dia tebus masa lalu kita itu yes. Tapi gak hanya berhenti di sana. Dia menata ulang hati kita sebagai penyembah. Supaya kita bisa menyembah dia di dalam roh dan kebenaran hari ini dan hari-hari esok.
Kalau dulu kita hanya melihat dari kejauhan, karena kejatuhan kita mau deket tapi kita nggak bisa. Bahkan kita aja nggak pingin deket, kita nggak bisa melihat kedekatan dengan Bapa adalah sesuatu yang indah karena dosa. Tetapi sekarang kita yang dulunya jauh menonton dari kejauhan itu, karena karya salib Kristus, tabir itu terbelah dua, kita dimampukan mendekat. Pingin deket sama Bapa, tidak cuma pingin, bisa deket sama Bapa. Sehingga kita bukan lagi penonton dari kejauhan, tapi sebagai anak-anak yang mengenal Bapa dan sujud kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya ngerti Bapak Ibu Saudara punya pergumulan. Datang ke ibadah punya pergumulan. Saya pun punya pergumulan. Saya mau khotbah, saya juga punya pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tetapi pergumulan itu receh. Kenapa? Karena pergumulan terbesar sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Dan biarlah yang receh ini jangan sampai membuat kita jadi terdistraksi. Kita gak bisa menikmati indahnya salib Kristus. Membuat kita jadi gak sukacita datang dan pulang ibadah. Gak damai sejahtera. Saya ngerti ketika Bapak Ibu Saudara pulang masalah kan tetap ada. Tetap sakit, tetap punya utang, tetap punya tugas yang menumpuk, tetap punya relasi yang bermasalah. Tapi kita udah celebrate bareng, merayakan bareng. Yesus yang Immanuel yang akan pernah tinggalkan kita. Dan berita sukacita damai sejahtera itulah yang akan kita bawa pulang. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita masuk di poin yang terakhir. IBADAH. Habis khotbahnya. Yuk sekarang tundukkan kepala, tutup dalam doa.